Okay, welcome back to our semantics class. And today we are going to continue about the lesson that we have discussed in the previous meetings. Nah, kalau kemarin kita sudah talking about the meaning, level of meaning. Today we are going to talk about meaning and definition in terms of semantics of course ya. Jadi kita akan lanjut terkait dengan meaning and definition. Apa itu meaning dan apa itu definition? Terus bedanya apa? Terus gunanya apa? And then we will discuss in this video. Okay, let's check it out. So the first question is, what is meaning? In linguistics, sederhananya, meaning is what a language expresses about the world we live in or any possible or imaginary world. Yang namanya meaning itu adalah rujukan atau arah yang kita inginkan dengan menggunakan sebuah bahasa. Misalnya, ketika saya mengatakan chair, berarti meaningnya itu mengarah kepada benda yang bisa kita duduki atau tempat duduk. Nah, itu yang namanya meaning. Sederhananya, meaning adalah what a language expresses about the world we live in. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian meaningnya itu hanya berlaku untuk benda-benda nyata? The answer is no. Jadi, meaning itu sendiri ada lanjutannya, or any possible or imaginary world. Misalnya, when I say dragon, meaningnya merujuk kepada seekor hewan yang bisa terbang, menyembur api segala macam. That is what we have meaning, merujuknya ke sana. Nah, benda itu yang dirujuk di dunia nyata ataupun di imaginary world itu tadi, itu yang namanya meaning. That's it. Yeah. So, sekali lagi, what the language expresses about the world, itu adalah yang kita sebut sebagai meaning. Terus meaning itu berarti bisa dijelaskan, bisa kelihatan? No. Meaning is an abstract fuzzy thing in your head that a word or a phrase represents. Itu adanya di our mind, ada di pikiran kita semua. Bentuknya adalah abstrak karena itu adalah pemahaman sebenarnya. Sesuatu yang kita pahami atau sesuatu yang kita mengerti dan kita tahu itu adalah rujukan dari word or phrase yang sudah diucapkan oleh kita atau diucapkan oleh orang lain. It includes what the word denotes and what the word connotes. Nah, meaning itu sendiri bisa merujuk kepada yang sifatnya denotasi atau juga konotasi. Yang harus diingat adalah it also carries associations in memory. Ya, kemudian the context in which it occurs at the present and which it had occurred in the past. Jadi ada hubungannya dengan ingatan, dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau atau sesuatu yang terjadi di masa sekarang. Class, regionality, ethnicity, a whole panoply of things that, in the end, prevent most words from ever meaning precisely in the same thing or two different people. Ya, intinya sederhananya adalah yang namanya meaning itu tadi adalah sesuatu yang kita miliki in our mind dan dia merujuk kepada sesuatu yang sifatnya sangat luas. Misalnya ketika kita mengatakan, misalnya di tahun 2030 kita mengatakan COVID-19. Orang akan mikir, orang-orang yang tahu meaningnya, mereka akan mengarah kepada sebuah virus yang dulu sempat menyebar dan begitu banyak jatuh korban. That is the meaning yang dimiliki oleh seseorang. Nah, meaning itu dimiliki berdasarkan, dia bilang tadi, memory, kemudian juga pengetahuan. That's it. Jadi meaning itu salah satu sumbernya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, background knowledge-nya. Nah, berbeda dengan definition. Kalau meaning tadi itu sifatnya ada in our mind. Nah, kalau definition of a word in an explicit statement. Ya, ini bentuknya adalah explicit statement. In other terms, that is intended to capture the meaning of the word. Nah, jadi ketika kita punya meaning itu kemudian kita formulasikan, lahirlah dia dalam bentuk definition ini tadi. Yeah, in a formal sense, one should be able to replace the word with the contents of its definition, but often the complexity of meaning of an individual words is too great to be captured in short sentence. Ya, yang jadi masalah adalah kadang-kadang ketika sebuah meaning itu kan sifatnya tadi luas dan abstrak, right? Kadang-kadang tidak selalu bisa tercakup dalam sebuah definition. Karena definisi itu sendiri dia bentuknya harus bentuk eksplisit yang bisa dipahami oleh orang lain. That's it.
Nah, ini contohnya. Obviously, there isn't going to be a lot of communication going on if we can't reach some sort of agreement on the broad meaning of words. Ini misalnya, ya, misalnya ada I use red. Saya mau menggunakan kata red, tapi saya mau berbicara masalah small furry creature dan sedangkan kalian menyebut itu sebagai Thursday, si binatang tadi misalnya saja. Nah, karena ketika tidak terjadi kesepahaman terhadap meaning ini tadi, ya, tidak punya kesepahaman terhadap meaning ini tadi, maka otomatis komunikasinya tidak berjalan lancar. Nah, karena itu kemudian diperlukan kesepahaman sehingga orang bisa saling memahami dan mengerti tentang meaning. Nah, salah satu cara membantunya adalah dengan membentuk definition tadi. That's it. Nah, kemudian sambungan yang ini tadi, yang kata red tadi, saya bilang itu red, kemudian you call it Thursday, kita hilangkan perbedaan itu, kemudian we agree to call it a hamster for no good reason. Nah, jadi ketika kita mengatakan ada kata hamster, hamster adalah bla bla bla. Nah, dengan menggunakan definition itu tadi, kita bisa sepakat terhadap meaning yang dirujuk. Ya, that's it. Jadi, kita punya meaning itu tempatnya ada di otak, kemudian gitu kita realkan dalam bentuk definition. Nah, definition itu kemudian menjadi panduan supaya orang-orang tidak saling salah paham. Nah, ini juga diperlukan misalnya ketika you are writing your skripsi ataupun menuliskan paper, kan biasanya ada definition of key terms. Supaya pembaca itu tidak salah paham dengan istilah yang kita gunakan, maka kita menggunakan definition untuk menjelaskan. Gunanya supaya pemahaman yang orang yang membaca dengan yang menulis itu mengarah kepada hal yang sama. Itu gunanya definition. Nah, pertanyaannya adalah how can we figure out that we agree? Ini dia jawabannya. Jadi fuzzy things in our head tadi kemudian dibuat dalam bentuk definition, kemudian definition itu dikumpulkan dalam sebuah dictionary. Sehingga ketika orang mau mengartikan sesuatu, mereka akan mencari definition dulu sehingga mereka bisa menemukan meaning yang bisa mereka tanamkan in their head. That's it. Begitu. Jadi itu adalah meaning and definition. Nah, lalu perbedaannya apa saja? Di sini ada beberapa. Sumbernya adalah dari pedia.com. The first one, jadi yang biru ini definition, yang ungu is meaning. Definition is a statement. Ya. Expressing the essential nature of something. Dia sifatnya adalah dalam bentuk statement, sedangkan meaning itu adalah idea yang adanya di otak. Idea ini kemudian diwakilkan dengan kata-kata, dengan frasa dan sejenisnya. Oke, nah kalau di sini perbedaan yang kedua adalah a word, sebuah kata itu biasanya has only one definition. Sedangkan di sini a word itu kalau dia meaningnya, kan intention nih yang ada yang di kepala, meaning itu bisa merujuk ke banyak hal. Kemudian yang selanjutnya adalah yang namanya definition itu can be classified as intentional and extensional definitions. Ya, sedangkan di sini yang namanya meaning itu bisa denotasi dan konotasi meaning sebenarnya atau meaning lain dengan menggunakan kata yang sama. That's it. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah contoh definition. Teaching is the process of imparting knowledge and instruction. Learning is the acquisition of knowledge, behavior, skills, values, and etc. Ini adalah contoh definition. Meaningnya apa? Meaningnya ada di kepala masing-masing. Bagaimana kemudian kita memahami ini, apa yang kita punya di dalam otak kita terkait dengan kata teaching, terkait dengan kata learning, that is what we call meaning. What we have in our mind. Tapi supaya ada kesepahaman yang sama, kemudian dibuatlah definition. Dan ini adalah contoh definition. Dan untuk membantu definition itu, mereka menggunakan penjabaran yang seperti ini. That's it. Ini yang namanya definition ya. Supaya ada kesepahaman dalam interaksi sehari-hari. Okay, now di sini kita punya ada liar versus liar. Pengucapannya sama, meaningnya kalau kita mendengarkan pengucapannya saja mungkin akan berbeda. Tapi ketika kita lihat tulisannya, kita akan punya something in our head. Di sini ada kata liar, bentuknya seperti ini.
merujuk kepada kegiatan seperti ini namanya meaning. Lalu ada liar yang satunya lagi. Kata ini meaningnya merujuk kepada yang terwakilkan oleh gambar ini. You know that one famous meme? I started it. Dia berbohong, right? Yang kita tahu adalah dia mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ini adalah meaning. Dia terwakilkan dengan gambar dan kalimat-kalimat ini. Lalu kalau definition-nya, silahkan cari di kamus. Dia akan terdiri dari frasa atau kumpulan kata-kata yang menjelaskan istilah ini. Sedangkan yang namanya meaning, dia mengarah kepada yang seperti ini. Dan ini ini adalah gambaran apa yang ada di otak kita. Ini adalah gambaran dari meaning. Ini contoh lain lagi. Ada yang namanya definition. Nih, bentuknya yang definition tadi. Nih. Jadi kalau ini adalah bentuk dari meaning yang ada di otak kita, gambarannya kurang lebih seperti ini. Kalau definition bentuknya akan menjadi seperti ini. Ironic definitionnya adalah bla bla bla. Coincidental meaningnya adalah bla 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 ini. Jadi itu adalah perbedaan dari meaning and definition. Di mana ketemu meaning? In our mind. Di mana ketemu definition? Salah satunya adalah di kamus. Nah, pertanyaannya adalah, can a definition help us understand every utterance? Bisakah kemudian definition atau sebuah definisi itu membuat kita memahami every utterance? Okay. She plays girl like breathing air. Kalau kita menggunakan definition, kita tidak akan selalu bisa memahami. Kenapa? Karena definition, kalau cuma satu definisi ya. Misalnya seperti ini, she plays girl like breathing air. Ya. Yeah. Place getter, place itu definisinya akan berbeda dengan kata breathing air. Tapi ketika dua ini kita gabungkan dengan mengumpulkan banyak definisi dan kita juga punya meaning yang ada di kepala kita, kita akan bisa melihat bahwa kalimat ini menunjukkan bahwa dia sangat mahir bermain gitar. Kenapa? Karena yang dibandingkan adalah bukan definition secara umumnya, tapi meaning di antara place guitar dan breathing air. Breathing air ini ya sudah kita lakukan sehari-hari dan tidak ada masalah. Sangat mudah berarti, right? Sama seperti place guitar. Ini menunjukkan bahwa dia sangat mahir bermain gitar, sangat mudah. Karena seolah-olah itu hampir sama dengan dia bernafas. Ya. Nah, ini tidak bisa kita pahami dengan menggunakan definition saja. Kita harus satu definition saja. Kita harus mengumpulkan banyak definition, kita juga harus menggabungkannya dengan kalimat secara utuh, kemudian kita masukkan konteks. Baru bisa kita dapatkan meaningnya. Sehingga kita bisa understand, kita bisa memahami. Contoh lain adalah very impressive. Can't you see my excitement? Kalau kita hanya mencari definisi ini, kita tidak akan bisa mendapatkan meaning yang benar dan bisa memahami utterance ini. Bagaimana kita bisa memahami ini? Kita pahami dulu definitionnya, baru kita lihat konteksnya, lihat wajahnya. Dan dari wajah ini kemudian kita temukan bahwa meaningnya, dan kita bisa paham bahwa meaningnya adalah ini adalah sarkastik. Ya. Lihat wajahnya, kemudian dia mengatakan, can't you see my excitement? That's it. Jadi sekali lagi definition itu adalah landasan awal supaya terjadi kesepahaman atau pemahaman yang sama terhadap sesuatu. Tapi sekali lagi, sebuah definisi saja tidak cukup untuk mendapatkan meaning. Kita selain menggunakan definisi, kita juga harus memasukkan definisi itu, menggabungkan definisi tersebut dengan konteks dan discourse di mana utterance atau ujaran tadi dihasilkan. Baru kita bisa dapat pemahaman, kita dapat meaning yang dimaksud. Ini contohnya. Kalau you paham and then you will laugh. Biasanya akan ketawa. Sometimes I talk to myself for no reason. Lalu dia sendiri yang komen, me too. Maksudnya apa? Silakan dipahami dengan menganalisis konteksnya. Analisis discourse-nya. Okay. Ini juga tidak bisa difahami kalau kita hanya mengandalkan definition. I killed my own happiness in such young age by loving someone more than myself. Nih, meaningnya apa? Silakan dipahami. Kalau bingung, silakan buka kamus, cari definitionnya dulu, kemudian masukkan ke dalam konteks penggunaan kalimat ini.
Ini contoh lain. How would you write I change a light bulb on your resume? Kemudian dijawab oleh dengan bahasa yang sangat berbeda. Konteksnya adalah di sini dia bilang namanya resume itu bentuknya harus formal dan harus jelas sehingga kalimatnya berubah menjadi seperti ini. This is a joke. Bisa dipahami meaningnya kalau misalnya kita menggunakan pemahaman dan memasukkannya ke dalam konteks. Kalau kita hanya mengandalkan definition dari resume, ini tidak akan cukup untuk memahami utterance yang dimunculkan oleh si komentatornya ini. Ini adalah salah satu contoh salah paham karena penggunaan apa sih namanya? Salah pahaman penggunaan definition biasa saja. What is your final wish? Kata Jenny. Boynya bilang, I wish I were you. Meaningnya yang diinginkannya sebenarnya adalah saya berharap saya adalah kamu. Maksudnya saya berharap saya juga adalah seorang jin. Tapi oleh jin tadi disalahpahami. Ini karena tidak menggunakan konteks. I di sini dipikir oleh si jin ini adalah yang ini. Semua huruf I ini. Dia bilang I wish I adalah you, huruf U. Makanya kemudian di sini dia bilang word but alright. Karena di sini seharusnya adalah weird but alright. Tapi karena dia bilang I wish I were you, difahami secara konteks, secara literal saja, sehingga kemudian huruf I dalam kalimat ini, ya, huruf I dalam kalimat ini diganti dengan huruf U. Nah, ini adalah salah satu contoh karena terlalu berlandaskan definition tanpa memasukkannya ke dalam konteks. Now, the next question adalah coba difikirkan perbedaan dari 4 ini. Yang pertama adalah what's the meaning of this? Yang kedua adalah what's the definition of this? What's the meaning of this? Tanpa tanda petik. What's the definition of this? And I believe kalian semua tahu bahwa 4 kalimat tanya ini jawabannya berbeda. Oke, nanti silahkan you can discuss and then you can describe your answers based on this one. Silahkan dipahami, inti jawabannya adalah balik ke topik kita hari ini, meaning dan definition. Oke, I think that's all for the video. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang membuat paham. Mudah-mudahan bermanfaat. I think that's all for this time. Thank you and good luck.